Chelsea untuk di awalnya kan ini Anda memenangkan atau meraih medali perak pada kompetisi ini. Apa yang bisa Anda ceritakan ketika meraih prestasi tersebut? Eh, Pertama sih Kak, cuman iseng-iseng sih kalau yang ikut Olimpiade ini. Cuman lama-kelamaan Kak tuh seiring berjalannya waktu, jadi semakin tertarik dan jadi semakin menyemangati diri dan karena Kak tuh ini kan untuk membawa nama sekolah, terlebih khusus membawa nama Sulawesi Utara. Jadi pertama yang tidak suka, jadi lebih suka. Artinya untuk matematika sendiri memang awalnya enggak suka, kalau Iya, memang Chelsea tidak sendiri suka, begitu. cuman iseng Kak ikut ini. Iseng tetapi bisa Tetapi meraih iya medali karena begitu. iya. Kenapa dari sejumlah mata pelajaran Anda bisa fokus tadi awalnya memang tidak tertarik, pada akhirnya bisa tertarik dan boleh ikut berkompetisi dengan beberapa teman dari SMA Negeri 7 Manado? Iya, itu karena torang kan dapat program dari sekolah itu tawaran dan itu torang dipilih Kak. Dipilih habis itu orang diajar dan seiring berjalannya waktu pertama memang tidak suka. Cuman lama kelamaan ternyata aku tuh tidak seburuk itu matematika. Jadi bisa. Iya, kalau saya sendiri memang tidak suka mata pelajaran matematika karena dianggap terlalu rumit begitu. Bisa diceritakan pengalaman yang bisa Chelsea raih ketika mengikuti kegiatan ini? Ada berapa pesertanya di sana? Sekitar 1.000 orang Kak, 1.000 lebih. Sekitar 1.000 lebih. Iya. Apa perasaan Chelsea ketika bertemu dengan banyak orang dan tentunya ini dalam kompetisi? Ya, yang pasti gugup dan tidak percaya diri karena kan memang tidak suka dan ini ikut cuman karena iseng. Jadi berpikir dang, aduh, apa aja yang mau dapat, so bersyukur. Ternyata aku dapat hasil yang sebagus ini. Puji Tuhan sekali untuk itu. Tapi ada persiapan pasti yang Ya, dilakukan, itu seperti apa? Untuk itu persiapan les. Orang ada guru pengajar untuk itu. Les bisa 1 hari 2 kali istirahat dan saat pulang sekolah. Dan hari Sabtu juga biasanya ada. Oh, artinya ada tambahan-tambahan Iya. waktu untuk belajar Iya. begitu ya. Selain diajar, orang juga dibagikan latihan soal supaya bisa belajar sendiri dari rumah. Kalau Chelsea melihat yang Chelsea belajar dan soal-soal yang keluar itu, apakah ada yang keluar terus Chelsea sendiri merasa sulit begitu? Iya, ada Kak. Ada juga ya. Ada. Itu bagaimana untuk mengerjakan soal sementara harus di managing waktu juga harus bagus ya, karena kan pakai waktu juga. Bagaimana bisa berupaya untuk maksimal? Kalau itu tetap kan orang kan ada pembelajaran kan setiap hari. Jadi yang materi juga yang dikasih itu acak Kak, dari kelas 10 sampai 12. Jadi ada masih dapat flashback dari kelas 10, materi kelas 10 dan kelas 11. Jadi bisa dikerjakan, ada yang beberapa memang tidak bisa dikerjakan. Kan itu sekitar ada 30 soal. Dan yang terjawab waktu itu cuma sekitar 28. 28 itu yakin benar semua? Kalau dilihat dari hasil itu cuma 1 yang salah. Hanya 1? Iya, yang salah. Yang salah, luar biasa. Tentu ini suatu hal yang menarik. Chelsea sampaikan tadi, pemirsa, awalnya memang tidak suka, hanya coba-coba begitu, tetapi juga ada pembimbingan ya dari sekolah, sehingga bisa meraih prestasi ini. Chelsea ini duduk di kelas? 12. Duduk di kelas 12. Duduk di bangku SMP ataupun sebelumnya ini memang, tapi kan sudah ada dasar kan untuk pengetahuan tentang matematika. Tidak mungkin meskipun tidak suka akhirnya menang begitu. Iya, mungkin sebelumnya di SMP sudah kursus atau memang juga nilai-nilainya bagus sejak SMP atau bagaimana? Ya, kalau nilai puji Tuhan dari SD, SMP bagus untuk matematika. Cuman kalau kursusnya enggak pernah Kak. Tidak pernah, karena memang tadi ya sebenarnya tidak terlalu suka. Lantas selain matematika apa yang Chelsea sendiri gemar? Biologi, kimia, fisika juga bisa.
Oh ya, artinya eh, mata-mata pelajaran itu juga Iya, memang disukai juga begitu ya. iya. Tetapi sekarang kan sudah ada prestasi yang diraih. Bagaimana sekarang ke depan? Apakah juga masih tetap fokus tadi? Ada beberapa mata pelajaran atau akan lebih mendahulukan matematika? Karena yang saya dengar dari kepala sekolah nih ada lomba lanjutan lagi Iya, untuk ada, kegiatan Kak. ini di Hong Kong. Itu Iya. seperti apa? Kalau untuk lomba lanjutan itu pelaksanaannya nanti bulan Agustus sekitar tanggal 24 itu kita ke Hong Kong. Nah itu gimana lagi persiapannya? Kan ini untuk tahap berikutnya ini bagaimana? Kalau untuk persiapannya yang pasti orang itu dikasih pembinaan lagi no Kak. Seperti les ya begitu ya apa dibagikan juga latihan-latihan soal untuk persiapan nanti ke Hong Kong. Berarti sampai sekarang juga masih melakukan persiapan. Iya, Itu kalau dari sekolah. Nah, bagaimana kalau Chelsea itu ada di rumah? Kan masih sebagai seorang siswa, pasti apa ya? Mungkin punya tugas apa ya sebagai seorang siswa di lingkungan, mungkin di gereja atau Iya. mungkin ada grup-grup atau organisasi tersendiri yang Chelsea naungi. Itu bagaimana membagi waktunya dan belajar? Iya, iya lumayan susah sih Kak, apalagi saya sendiri kan ikut organisasi di sekolah, organisasi PMR, jadi untuk membagi waktu les dan kalau ada apa proker-proker begitu lumayan susah, apalagi ada kegiatan gereja lumayan susah untuk membagi waktu. Cuman tetap harus usahakan semaksimal mungkin bisa terbagi secara merata. Apalagi kan kalau orang les itu sekitar hari Sabtu paling pagi. Nanti malamnya itu baru ada latihan di gereja, jadi masih bisa teratur. Cuman kalau hari Senin sampai Jumat itu yang lumayan susah. Chelsea senang belajar itu di malam hari atau di siang hari, karena kan ada beberapa orang sukanya belajar ada pilih-pilih waktu begitu, Iya, betul. katanya biar referensinya lebih banyak begitu, atau ada kiat-kiat khusus dari Chelsea mungkin sembari mendengarkan musik, ada Iya, juga kan begitu. iya. Kalau Chelsea sendiri gimana? Kalau di Chelsea lebih nyaman belajar itu kalau malam Kak, karena malam itu kan lebih tenang, jadi lebih terfokus kalau belajar. Apalagi kan matematika sulit dimengerti. Kalau Iya. senja enggak suka belajar di senja. Aduh, Bukan anak senja. bukan. Jadi sering malam ya. Iya malam. Biasa sampai jam berapa kalau Chelsea suka latihan? Subuh. Kalau misal itu memang harus besok itu sampai subuh. Jadi dari malam itu sekitar jam-jam 11 sampai subuh boleh sekitar setengah 3 sampai jam 3. Belajarnya. Iya. Belajar latihan soal apa? Itu maksudnya enggak istirahat atau seperti apa? Ada Kak istirahat. Istirahat. Jadi sekitar kerjakan barang 5 soal istirahat, 5 soal istirahat. Habis itu belajar apa? Materi baru lagi. Kan yang keluar bukan cuma satu materi Kak. Jadi orang itu keluar sekitar ada 5 materi. 5 sampai 7. Jadi satu materi bisa kerjakan 5 soal, habis itu istirahat, 5 soal istirahat. Bisa membagi waktu begitu Chelsea? Bisa. Walaupun sulit harus bisa. Kalau Kak belajar 5 soal, nanti bangun besok pagi. Oke. Dukungan dari orang tua Chelsea sendiri seperti apa? Ya kalau dukungan dari orang tua ya puji Tuhan, mama papa dukung sekali. Malahan untuk ini dapat bilang kalau masih ada lomba-lomba lagi yang matematika boleh ikut kata. Karena kalau papa memang suka matematika, kuliah juga ambil jurusan matematika. Oh, Kalau papa. ya berarti ada dorongan langsung dari orang tua, karena orang tua juga suka matematika begitu ya. Untuk selanjutnya tadi Kak kejar lagi untuk kegiatan nanti di Hong Kong itu, pastikan pesertanya dari berbagai negara. Indonesia saya dapat kabar juga dari kepala sekolah ini tidak hanya dari Kota Manado, Iya. artinya dari provinsi-provinsi lain. Ini bagaimana strategi untuk kembali bisa meraih medali? Mungkin ini perak dan mungkin targetnya itu seperti apa? Dan strategi mungkin yang belajar dari pengalaman sebelumnya ini berada pada medali perak ini bisa ditingkatkan dengan cara apa? Ya yang pasti lebih giat dengan kalau yang lalu-lalu masih banyak bolong Kak. Jadi kalau misalnya orang itu dijadwalkan pulang sekolah sekitar jam 4, nanti mulai les itu sekitar jam 5. Jadi masih ada di pengaret. Jadi kalau untuk persiapan ke Hong Kong nanti itu lebih ketat. Jadi kalau misal jam 3 dengan harus apa DP materi pembelajaran lebih lengkap, lebih jelas dan yang pasti lebih banyak. Dan untuk persaingan pasti lebih sulit, jadi harus lebih giat yang pasti belajar.
belajar dari pengalaman ketika Chelsea ini meraih medali perak ini, hal yang tersulit ketika mengerjakan soal kan ada waktu, ada tingkat kesulitan dari soal atau materi yang diberikan. Ini bagaimana cara untuk memanage sehingga ke depan ini bisa diatasi? Ya kalau itu tergantung dari kitanya sih Kak, karena kalau orang nggak mengerti ya susah juga. Biarpun itu belajar sudah sangat giat, apalagi sering, tapi kalau dari orangnya nggak mengerti tetap sulit. Apalagi kalau yang lomba lalu itu kan tetap pasti ada di ngebleng. Jadi agak susah untuk soal-soal yang nyendak keluar di latihan soal lah, itu yang agak sulit. Karena kan ini campuran dari 10, 11, dan 12. Dan pada saat itu, pada saat lomba lalu itu kan Chelsea masih kelas 11. Jadi yang materi kelas 12 yang pasti belum dapat. Iya. Oh Itu iya. Tapi ini kan sudah jalan kan untuk kelas 12. Sudah. Artinya sudah ada materi-materi baru lagi yang didapat sudah. Begitu. Optimis untuk kedepannya tidak hanya medali perak. Iya. Kalau optimis. Bisa. Dengan cara apa optimisnya nanti bisa meraih medali yang lebih tinggi lagi? Ya itu sih Kak, lebih giat lagi belajar dengan lebih memfokuskan untuk ke matematika. Oh lebih sekarang, fokus, lebih fokus. Artinya tidak meninggalkan mata-mata pelajaran lainnya ya, dan juga tugas-tugas organisasi begitu. Iya, organisasi. Untuk pembimbingan sendiri Chelsea di sekolah itu bisa disebutkan nama-nama guru mungkin yang selama ini berperan aktif untuk membimbing siswa-siswa, siswi termasuk juga Chelsea. Iya, kalau waktu itu guru pembimbing Mner Supit sebagai guru pengajar untuk saya dan teman-teman saya. Kita itu ikut ada 3 orang Kak. Jadi dari Mner kan guru fisika. Ya, jadi kalau menurut saya mata pelajaran yang pegang Mner itu fisika sangat maksudnya bagus karena bisa Mner itu bisa kasih belajar matematika, fisika, semua dia bisa. Jadi orang itu belajar Kak nggak cuman matematika, nggak cuman dia kasih ada kimia juga dia bahas di situ karena ada keterkaitan di beberapa soal. Dan kalau untuk guru pengajar sangat seru dan mudah dimengerti. Karena kalau dari saya Kak, kalau untuk mengerti soal itu tergantung dari guru-guru sih. Beda guru. Beda juga, ada yang beberapa guru yang tidak bisa dimengerti. Hanya satu guru atau beberapa yang hanya satu, kalau untuk kita waktu itu hanya satu. Kalau Chelsea sendiri menilai ini cara guru untuk mendampingi, memberikan bahan ajar dan lain sebagainya ini seperti apa? Menyenangkan kah atau memang ada tekanan tertentu untuk bagaimana membuat anak-anak ini lebih paham begitu? Kalau untuk tekanan yang ada sih Kak, karena justru seru, malahan dapat rasa belajar. Karena kalau dengan Mersupit itu lebih ke bercanda, jadi biar sambil menjelaskan dia juga bercanda, jadi nyandak garing. Oke, baik saudara pemirsa, Anda masih menyaksikan Torang Petamu. Setelah ini saya akan menghadirkan salah satu guru pendamping, pembimbing, juga guru di SMA Negeri 7 Manado. Sembari itu juga saya akan membuat beberapa soal untuk Chelsea dan saya akan menantang Chelsea untuk mengerjakannya seperti apa. Usai jeda berikut ini kami segera kembali untuk Anda.
Saksikan Sulawesi Utara hari ini setiap hari pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI. Anda juga dapat menyaksikan Sulawesi Utara hari ini melalui media sosial Facebook dan YouTube TVRI Sulawesi Utara. TVRI, media pemersatu bangsa. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, kami hadir untuk memberikan informasi, edukasi masyarakat, dan membahas isu sosial melalui dialog berkualitas. Saksikan forum publik setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 waktu Indonesia bagian Tengah hanya di TVRI Sulawesi Utara, media pemersatu bangsa. Mencegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Stunting tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi juga aktivitas, kreativitas, dan produktivitas. Bersama TVRI, ayo kita peduli stunting sebelum menjadi genting. Saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Torang Petamu, dan saat ini saya masih bersama Chelsea Ruus, salah satu siswa berprestasi SMA Negeri 7 Manado yang berhasil meraih medali perak pada kegiatan Hong Kong Immediately Matematika Olimpik 2023. Pada kesempatan kali ini saya sudah janji tadi kepada pemirsa, saya hadirkan salah satu guru SMA Negeri 7 Manado, saya panggil Ibu Adolfin Watania. Boleh bergabung bersama kami di sini, Bu, silakan. Iya, ini salah satu guru dari Chelsea Ruus, bekerja sebagai guru di SMA Negeri 7 Manado. Silakan duduk. Bagaimana kabar, Bu? Puji Tuhan, baik. Baik ya, terima kasih boleh berkenan hadir di studio TVRI, Bu. Tadi di awal saya sudah banyak berbincang dengan Chelsea, salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 7 Manado. Tadi juga Chelsea sudah sampaikan banyak pembimbingan, binaan dari sekolah dengan meraih medali perak. Nanti juga akan berkompetisi pada ajang yang sama, namun ini lebih tinggi lagi. Akan ada sejumlah negara yang menjadi saingan dari Chelsea dan kawan-kawan. Apresiasi apa yang mungkin bisa disampaikan dari pihak SMA Negeri 7 Manado, Bu? Jadi dari pihak sekolah sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan ekskul seperti yang sudah Chelsea ikuti, dan selalu sekolah memberi yang terbaik, seperti misalnya pembimbingan, kemudian ada pelatihan-pelatihan, dan lain-lain sebagainya yang akan membantu Chelsea untuk mendapat seperti tadi, meraih prestasi yang luar biasa. Jadi kepala sekolah sangat menunjang untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya, kalau melihat kan, Bu, ini tidak banyak, karena dari SMA Negeri 7 saya dapat kabar ini hanya 3 orang ya, untuk orang. Khusus untuk matematika ini hanya 3 orang. Kalau dari Chelsea melihat bagaimana? Tidak hanya dari diri sendiri, tetapi ini ini tim begitu, tim untuk ikut kegiatan itu bagaimana? Kalau ini Kak, orang ikut sama-sama tapi sendiri-sendiri, bukan bentuk tim untuk DP jawaban, itu orang sendiri-sendiri. Hanya dari satu sekolah saja ya? Cuma dari satu sekolah, tapi orang juga bersaing, 3 orang ini bersaing juga. Informasi untuk teman-teman lain, medali yang sama atau seperti apa? Yang satu sama, kalau yang satu dia dapat perunggu. Kalau yang satu sama dengan Chelsea. Oh, jadi dapatnya 2 perak dan 1 perunggu. 1 perunggu. Nah, Ibu tanggapannya bagaimana ini, Bu? Ternyata 3-3 ikut, 3-3 boleh meraih prestasi, Bu. Ini hal yang luar biasa bagi kami pihak sekolah, karena dengan
bukan kerja tim tapi bisa meraih prestasi yang luar biasa, mendapat medali perak, ada yang mendapat meraih medali perunggu. Iya. Jadi memang hal yang luar biasa anak-anak didik kami karena mereka mempunyai potensi-potensi yang di luar jangkauan kami ternyata ada, apalagi setelah diasah. Ini menunjukkan hal yang luar biasa, makanya sekolah memfasilitasi mereka untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Persiapan selanjutnya tadi disampaikan Chelsea, Bu, ini akan bertanding sama juga di Hong Kong ini untuk pertandingan tahap selanjutnya. Begitu katanya Chelsea ini lebih banyak saingannya. Ini seperti apa sekolah mengatur waktu? Mereka juga tidak hanya fokus di matematika, Bu, tetapi juga ada mata pelajaran lainnya yang harus mereka belajar ya setiap hari. Bagaimana dari pihak sekolah memanage hal tersebut, Bu? Jadi mungkin sekolah memberikan kesempatan mereka untuk lebih banyak lagi belajar matematika dari guru yang membimbing mereka. Misalnya kedepannya nanti, karena mereka akan bersaing di taraf internasional, banyak kesempatan atau banyak jam diberikan kepada mereka untuk melatih dan melatih lagi agar supaya mereka benar-benar bersaing di taraf internasional mendapatkan hasil yang luar biasa. Seperti misalnya akan diberikan jam, mungkin mereka belajar di kelas dikurangi, mereka banyak lagi untuk latihan-latihan lagi. Oh, ada sistem seperti itu ya? Seperti itu. Karena memang dipersiapkan untuk lomba untuk begitu. Lomba internasional. Iya, berarti sampai sekarang, Bu, memang sementara digenjot lagi, Bu, untuk persiapan bulan Agustus. Iya, Kak. Bulan Agustus. Tinggal 1 bulan lagi untuk persiapannya. Ini bagaimana strategi, mungkin, Bu, informasi dari pihak sekolah apa yang dilakukan? Ini tinggal beberapa waktu lagi, tinggal beberapa minggu lagi untuk kegiatan tersebut. Pokoknya dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah sangat mensupport kegiatan ini dan sekolah sangat memfasilitasi apapun yang akan dibutuhkan. Sekolah akan memfasilitasinya agar supaya benar-benar prestasi yang anak-anak kami miliki itu bisa berkembang bukan cuma dalam taraf nasional tapi dengan taraf internasional. Oh iya, baik. Chelsea, tadi saya sudah sempat menulis soal ya untuk materi limit ini. Saya tulis tadi tidak terlalu susah sebenarnya karena saya juga tidak terlalu pintar untuk mata pelajaran ini. Boleh Chelsea kerjakan mungkin sembari kita berbincang. Ini hanya challenge saja biar nanti ikut, tapi ini soal yang sangat ringan. Silakan Chelsea sembari, Bu, ini kan anak-anak yang punya prestasi. Nah, bagaimana kalau dari SMA Negeri 7 untuk menggali potensi mereka? Seperti tadi ternyata awalnya tidak suka, sama sekali tidak suka karena lebih fokus ke kimia, ke biologi dan lain sebagainya. Akhirnya bisa berprestasi. Ini bagaimana sekolah melirik kemampuan-kemampuan mereka? Jadi SMA Negeri 7 merupakan salah satu sekolah yang mengembangkan minat dan bakat dari anak-anak, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ekskul-ekskul yang lain, seperti misalnya olahraga, musik, dan lain sebagainya. Jadi sekolah sangat memfasilitasi apabila siswa-siswa yang memiliki minat dan bakat ini, mereka ada satu organisasi ataupun satu kesatuan ekskulnya seperti ekskul. Nah, mereka itu akan dilihat dari situ. Seperti misalnya baru-baru di MPLS diberikan kesempatan untuk mereka menunjukkan minat dan bakat Anda. Nah, di situ sekolah sudah mulai melirik. Kemudian dari itu dicatat nama-nama mereka dan dikumpulkan. Kemudian dilatih lewat kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Seperti itu, misalnya yang suka tari, menari, yang suka menyanyi, yang suka puisi ada, olahraga ada. Gitu. Jadi dari sana bisa terlihat jadi dikembangkan semua kemampuan dikembangkan. anak-anak itu dikembangkan lewat kegiatan-kegiatan ekskul. Bagaimana Chelsea, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Ini hanya sekitar berapa lama tadi? Boleh 2 menit? Ya. Boleh. Ya, Chelsea, ini sudah bisa saya Sudah. ambil. Oke. Ini sudah selesai. Iya, ya.
Ya, ada catatan-catatan. Nah, ini untuk saya tanyakan, ini kan cuma latihan soal, saya kasih untuk materi limit ini yang dasar sebenarnya ya begitu. Iya. Nah, untuk trik dari Chelsea sendiri mengerjakan soal yang tidak lama karena dikejar waktu begitu, itu bagaimana trik dari Chelsea sendiri? Kalau untuk dari saya, itu kan Kak Torang sudah diajarkan, itu ada cara gampangnya. Jadi cara hitungnya kan kalau misal orang biasa melihat, itu dia hitung dari paling pertama ini, dia hitung dari sini, begini-begini. Kalau orang sudah ada cara sendiri Kak, trik, cara gampang yang diajarkan. Cuman untuk mengingat itu pasti lebih susah. Untuk soal nomor 1 ini, materi limit nomor 1 yang saya berikan ini tidak begitu sulit untuk Chelsea. Iya, karena itu sudah ada trik sendiri untuk menghitung. Jadi tidak perlu satu-satu, makanya tidak memakan waktu lama. Mungkin salah satu contoh yang tidak bisa ditunjukkan kepada pemirsa, tetapi bisa dijelaskan oleh Chelsea singkat. Seperti contohnya seperti apa Chelsea menghitungnya? Ya kalau yang ini. Bisa dipegang? Kalau yang ini kita cuman hitung yang pertama ini Kak. Jadi kan ini tambah 4, Iya. berarti di seterusnya itu tinggal tambah-tambah 1 sampai dapat nilai yang nilai ditentukan. akhir ya. Iya. Oke. Nah ini juga salah satu dari guru yang membimbing Iya. Chelsea dan teman-teman ya, bagaimana untuk mengerjakan soal Iya. begitu. Nah ini kan dari Chelsea sendiri, yang tadi yang Kak ingin tanyakan juga untuk kesulitan. Tadi ada beberapa kan tadi yang tidak bisa dikerjakan Iya, sama sekali karena kalau alasan Chelsea Bu, karena memang untuk waktu itu kan masih kelas 11. 11, Jadi, belum kelas 11. mempelajari ya untuk materi kelas 12 begitu. Artinya itu dilewatkan begitu ya untuk Masih coba dikerjakan, tapi pas masih di tengah perjalanan itu Kak sebuntu, jadi sudah diteruskan. baik. Waktunya itu bagaimana pengaturan waktu untuk kompetisi tersebut? Ya, jadi kita itu mengerjakan pertama yang kita tahu, habis itu yang yang susah-susah itu yang ke Yang belakang. agak sulit itu Iya, di bagian yang di belakang. Iya, Biarpun tidak mengikuti nomor, tapi yang dikerjakan itu yang lebih dulu, yang pasti yang Chelsea Waktu tahu. yang diberikan Chelsea berapa? 60 menit untuk 30 soal. 1 jam untuk 30 soal. soal. Ini ada informasi enggak untuk tahap selanjutnya? Ini berapa soal dan juga waktunya apakah sudah diinfokan sejak saat ini? Sejauh ini belum, cuman kalau perkiraan itu sama Kak, DP soal. Cuman untuk waktu nggak tahu kalau sama. Oh, bisa saja sama, bisa Bisa saja jadi, lebih iya. lebih lama, bisa lebih cepat begitu ya, tergantung dari panitia ya untuk penyelenggaranya itu. Ya, dan untuk lomba berikut dia itu pakai full bahasa Inggris Kak. Kalau yang sebelumnya kita itu masih menggunakan bahasa Indonesia Bahasa untuk Indonesia. soal. Kalau yang berikut full bahasa Inggris. Ini tantangan tersendiri bagi Chelsea atau bagaimana Chelsea? Ini kan menggunakan bahasa orang lain bukan Iya. bahasa kita. Dan tentu lebih sulit. Cuman kalau misalnya orang paham materi, kan itu tetap di pertama ada judul. Jadi untuk soal bacaan itu yang pasti skip dan cuman mau hitung yang rumus. Supaya lebih waktu lebih terpakai bagus. Artinya kalau jika mau tampil lebih baik, Chelsea juga harus mendalami bahasa Inggris, iya, begitu. betul. Nanti di sekolah seperti apa? Pasti kalau di sekolah akan diajarkan. Kebetulan untuk guru pembimbing kita waktu itu Nersupit, seperti yang saya bilang tadi, itu bisa semua. Jadi bahasa Inggris juga bisa. Jadi include satu kali, tidak perlu banyak-banyak guru mesti aja. Iya, enggak perlu ganti waktu Waktu, belajar iya. lagi biar bisa disambung Iya, begitu ya. jadi satu kali di satu guru. Nanti ada anak-anak sekarang sudah saya kalau lihat dari riwayat bukan hanya Chelsea saja, pendahulu Chelsea juga sudah sampai ke tingkat internasional. Lalu seperti apa nanti ini bulan Agustus yang akan diberikan pihak sekolah kepada Chelsea? Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia. Negeri indah dengan ribuan jajaran nusanya.
lukisan alam laksana Jamrud para dewa. Para penumpang kami yang terhormat, atas nama Kapten I. Ketut Sutta Karyana dan Kopilot Slamet Mulyono, serta seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat datang di TVRI Airlines Airbus 1978 yang akan menerbangkan Anda menuju tujuan dan sasaran reformasi birokrasi LPP TVRI. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin kami. Terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama TVRI Airlines. Dan selamat menikmati perjalanan ini. Yep. Menurut radar, sepertinya di depan ada badai ini, Cap. Apa kita tetap akan membawa reformasi birokrasi sampai di tujuan, Cap? Tentu saja. Kita harus konsisten dengan tujuan semula. Mempercepat perubahan dan perbaikan di tubuh LPP TVRI menuju keadaan yang lebih baik. Selamat datang di penerbangan TVRI Airlines, divisi Airbus 1978. Saya pilot I. Ketut Sutta Karyana dan kopilot Slamet Mulyono akan mengantarkan Anda menuju birokrasi bersih, akuntabel, dan layanan prima. Sebagai pedoman TVRI melaksanakan peran sebagai TV publik. TVRI, media, bersatu, bangsa. Reformasi birokrasi, TVRI, Saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Torang Petamu. Saya masih bersama Ibu Adolfin dan juga Chelsea, guru dan juga siswa berprestasi dari SMA Negeri 7 Manado. Kita lanjutkan perbincangan. Chelsea tadi juga sempat terputus, saya sudah sampaikan ke Ibu terkait dengan rencana keberangkatan nanti bulan Agustus ini dari pihak sekolah. Bu, melihatnya seperti apa? Karena kita tahu pasti ada akomodasi dan lain sebagainya. Ini dukungannya seperti apa, Bu? Jadi sekolah memfasilitasi semua yang dibutuhkan, seperti misalnya akomodasi, transportasi itu difasilitasi oleh sekolah. Sejauh ini yang dilakukan sekolah. Baik. Kalau dari Chelsea sendiri kan belajar dari pengalaman sebelumnya, apa mungkin ini kan ada Ibu Adolfin dan juga bisa disaksikan langsung kepala sekolah dan juga teman-teman. Mungkin dari Chelsea sendiri apa kira-kira kebutuhan yang mendasar, tapi bukan bukan jajan-jajan gitu. yang dibutuhkan memang yang kebutuhan utama begitu, apa mungkin yang bisa disampaikan? Kalau dari Chelsea cuma itu Kak, kalau untuk perlombaan yang pasti latihan soal diperbanyak. Itu kalau yang pasti untuk akomodasi tempat tinggal, makanan, itu kan yang pasti sudah disiapkan ya, sudah disiapkan. Dan terang percaya itu pasti juga sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi baik. Ibu, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada Chelsea dan teman? Ini hanya Chelsea atau dengan dua teman lainnya juga? Iya, kalau tidak salah dengan dua. Apa mungkin Bu, wejangan yang bisa disampaikan di siaran langsung TVRI Sulawesi Utara saat ini? Tentunya saya sebagai guru di SMA Negeri 7 Manado bersama dengan seluruh guru dan kepala sekolah berharap agar supaya benar-benar Chelsea mendapat Chelsea dan kawan-kawan, karena ada 3 orang mereka boleh mendapat nilai yang memang luar biasa. Tentunya dengan harapan ini berharap agar supaya Chelsea bersama 2 teman yang lainnya
untuk lebih giat lagi, belajar mengasah otak mereka untuk dapat mengikuti ajang perlombaan di tingkat internasional khususnya di Hong Kong ini. Selain belajar, Chelsea persiapan apa dari Chelsea sendiri untuk mendukung performance penampilan nanti di tingkat internasional ini? Kalau selain belajar, kayaknya ini ada tuh Kak. Yang pasti kan ini orang kan cuma mau berlomba, jadi cuma belajar. Mungkin olahraga atau apa? Enggak juga. Kesehatan. Yang pasti kata Kak, jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Kalau itu kan enggak perlu juga sekolah ingatkan, karena kan itu datang dari orang diri sendiri. Oh iya, dari diri sendiri. Selain dari materi-materi yang diberikan. Chelsea kan selain dari sekolah, ada juga kan bisa belajar dari rumah. Apakah Chelsea dengan persiapan ini 1 bulan mengambil kursus untuk di rumah selain di sekolah, atau sudah di sekolah sudah cukup begitu? Kalau dari selain sekolah tidak ada. Jadi cuman full di sekolah untuk pengajaran materi. Sudah cukup, artinya tidak perlu tambah kursus lagi di rumah atau ambil kursus lain begitu. Iya, kalau dari Chelsea. Tapi kalau di rumah cara belajarnya bagaimana? Mengambil materi dari sekolah dilanjutkan di rumah, atau mencari, kan sekarang banyak banyak media ajar yang bisa Chelsea lihat. Bagaimana? Jadi ada materi dari sekolah dan ambil materi juga dari internet, searching tentang soal-soal yang akan keluar. Kan itu kan ada yang soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, nah itu yang dipelajari, yang diambil dari internet. Dengan harapan bisa mengerjakan semua soal begitu ya, Chelsea. Baik, ini menarik sekali Bu, tampilnya anak-anak dari SMA Negeri 7 Manado ini. Tidak hanya orang tua mereka yang bangga tentu, pihak sekolah tentu. Bukan hanya pihak sekolah juga, karena ini sudah di taraf internasional, ini Sulawesi Utara secara umum. Ini melihatnya bagaimana Bu? Jadi sekolah sangat bangga dengan apa yang dihasilkan oleh para siswa, terutama Chelsea, dia boleh bisa masuk ke taraf internasional. Jadi sekolah sangat bangga dengan hal ini, sehingga dengan apa yang Chelsea dapat memotivasi adik-adik mereka untuk dapat mengikuti jejak dari Chelsea, memberikan yang terbaik untuk diri mereka sendiri, keluarga, bangsa, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, jadi tidak hanya sampai di Chelsea ya, iya, ada regenerasi lain lagi ya Bu. Regenerasinya. Kalau Chelsea sendiri, terlepas dari meraih medali perak nanti, dan ke depan kita aminkan bisa meraih medali emas, begitu ya. Cita-cita ke depan sebenarnya apa? Ketika tadi kan awalnya tidak suka, pada akhirnya sampai menang. Ini ke depannya bagaimana? Punya cita-cita ingin jadi apa nanti? Kalau rencana, semoga kalau Tuhan kehendaki. Selain cita-cita, kalau mau lihat dari kecil dan juga sekarang, apa ada perbedaan juga? Iya. Kalau dari kecil apa sampai sekarang itu apa? Kalau dari kecil cita-cita sebenarnya dokter. Cuman sekarang cita-cita sebenarnya farmasi Kak. Mau masuk farmasi. Cuman itu balik lagi dokter. Karena itu lagi keinginan orang tua. Jadi balik lagi cita-cita. Keinginan orang tua, tapi Chelsea sendiri kan suka juga. Iya. Begitu. Mengapa dari dokter sempat ke farmasi, nanti ini juga balik ke dokter lagi cita-citanya? Ya, karena kan seiring berjalannya waktu, orang bisa lihat-lihat di media sosial, ini kalau ya fakultas ini bagaimana sih, kalau ini bagaimana sih. Kalau kedokteran ya pasti itu bagus. Cuman kalau dari Chelsea pas masuk SMA itu sekitar kelas 11 itu sudah ada ketertarikan dari farmasi. Cuman dapat dengar informasi di sini belum ada yang sampai S1. Harus lanjut keluar lagi kalau untuk S1. Ya, jadi artinya kalau ambil dokter begitu, di Sulawesi Utara sudah tersedia. Begitu. Tapi untuk farmasi kan dan juga dokter kan ini kan mempelajari ilmu yang meskipun ada perbedaan, tetapi masih tergolong mirip begitu. Meskipun nanti kalau dokter pasti lebih banyak lagi melayani masyarakat. Ibu bagaimana menanggapi cita-cita dari anak-anak? Tentu ketika
sekolah memberikan pelayanan yang berkualitas, pada ujungnya akan mendukung juga cita-cita mereka semua. Seperti apa melihatnya? Jadi biasanya di sekolah itu selalu diajarkan bagaimana untuk mereka meraih masa depan. Tentunya dengan cita-cita ini seperti cita-cita dari Chelsea untuk menjadi dokter, selalu dari pihak sekolah selalu ingin mereka supaya belajar dengan baik, mengembangkan minat dan bakat mereka. Jadi mungkin lewat minat dan bakat mereka ada sertifikat yang mereka peroleh agar supaya ketika mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu lebih mudah. Karena ada sertifikat lewat prestasi-prestasi yang mereka seperti ini yang mereka dapat itu. Ya, jadi seberapa optimis kalau dari Chelsea untuk meraih mimpi ke depan Chelsea? Ya sangat optimis Kak, cuman kadang-kadang kalau datang malas, ya malas. Begitu. Mungkin kalau di kalangan anak-anak remaja seusia Chelsea itu so biasa. Cuman kalau untuk ini kelas 12 itu so optimis harus lebih fokus ya, lebih fokus. Begitu. Karena rencana juga Kak mau mendaftar PTN, jadi yang pasti harus lebih optimis. Dan untuk lomba-lomba ini sebenarnya pertama tidak tertarik, tapi tertarik juga karena sertifikat. Kalau harus mendaftar PTN sama yang kan Ibu sampaikan tadi ya. Harus ada sertifikat. Oke, Bu, di akhir perbincangan kita masih punya beberapa waktu lagi. Apa yang perlu disampaikan secara keseluruhan dari SMA Negeri 7 Manado, bagaimana membimbing anak-anak sehingga mereka boleh tampil sejauh ini? Kalau kita lihat bukan hanya Chelsea, sebelumnya juga sudah banyak. Silakan. Jadi SMA Negeri 7 Manado dikenal dengan sekolah yang punya tata tertib yang baik, kedisiplinannya yang luar biasa. Jadi lewat disiplin itu mengajarkan anak-anak ini untuk supaya bisa membagi waktu, memanage waktu dengan baik, belajar dengan ikut kegiatan ekskul seperti ini, seperti yang sudah diceritakan oleh Chelsea. Juga sekolah selalu memfasilitasi apabila minat dan bakat dari para siswa itu mereka kembangkan di sekolah. Jadi sekolah tidak pernah menutup mata ketika mereka mau, asalkan siswa itu mau mengembangkan minat dan bakat mereka, difasilitasi oleh sekolah. Apalagi Bapak Kepala Sekolah kita selalu memberikan dorongan, memberikan motivasi agar supaya siswa-siswa yang punya minat dan bakat ini dikembangkan. Dan itu seperti saya menjadi guru pembimbing. Selain guru pembimbing ada pelatih-pelatih juga yang melatih siswa-siswa yang punya minat dan bakat seperti ini. Baik. Jadi sekolah sangat menunjang. Iya, dukungan dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah. Ya. Chelsea sendiri apa harapan dari pribadi Chelsea dan juga kepada sekolah, teman-teman sekolah ini di akhir perbincangan kita pada Torang Petamu kali ini? Silakan. Ya. Untuk harapan ke depannya semoga sudah lebih bagus, dan untuk adik-adik semoga lebih giat lagi untuk mengikuti lomba-lomba, apalagi seperti yang Ibu Adolf bilang tadi, Torang Kepala Sekolah ini sangat menunjang kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi untuk siswa-siswa yang masih malu-malu mungkin menunjukkan Torang bakat itu sekarang sudah sangat bagus karena Kepala Sekolah sangat mendukung, apalagi di bagian akademik seperti ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berkembang ya, begitu Chelsea. Baik, terima kasih Ibu Adolfin dan juga Chelsea. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan salah satu siswa berprestasi di Kota Manado ini, sumber daya manusia sebagai upaya dari pemerintah Sulawesi Utara bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang andal dan tentu siap bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Adolfin, Chelsea, terima kasih banyak sudah boleh hadir di program Torang Petamu kali ini. Dan saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Torang Petamu saat ini. Saya Ricky Gerungan, kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih.
La